Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita boleh bertemu. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang saya berikan untuk bagian firman Tuhan hari ini adalah lakukanlah, engkau akan berbahagia. Firman Tuhan ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami hanya mengharapkan pertolongan Allah. Di dalam kami boleh belajar dan mengerti firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga kami juga boleh memiliki kerinduan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bahagia merupakan sebuah kata yang selalu kita dengar. Kata bahagia ini selalu lekat dengan kehidupan kita. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Semua orang menginginkannya. Dan harus kita akui, seringkali kita mengasosiasikan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Misalnya, untuk bahagia, maka kita mau berusaha untuk mendapatkan uang apabila kita menganggap uang sebagai sumber kebahagiaan. Kita akan berusaha melakukan ini, melakukan itu, supaya kita bisa memperolehnya. Di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, semua orang memiliki impian bahagia yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Karena itu konsep bahagia itu berbeda apabila kita tanyakan satu orang dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa dia berbahagia apabila memiliki istri yang cantik atau suami yang ganteng. Ada pula yang mengatakan hidup bahagia itu terletak kepada status sosial yang tinggi, harta yang berlimpah. Itu bisa memberikan kebahagiaan. Selain itu ada yang mengatakan enggak, bukan itu. Apa artinya memiliki istri yang cantik, suami yang ganteng, memiliki harta yang banyak, status sosial yang tinggi, tetapi tidak memiliki keturunan? Jadi dengan demikian pendapat untuk hidup berbahagia itu terletak kepada kebutuhan masing-masing. Terletak kepada apa yang dia lihat dan belum dia miliki. Boleh dikatakan kebahagiaan itu selalu diasosiasikan dengan apa yang orang lain miliki dan kita anggap dia berbahagia. Pada hari ini ketika kita membaca firman Tuhan tadi, maka firman Tuhan memberikan sebuah rahasia bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang standar, yang harus kita miliki.
Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-25, maka di sana dikatakan, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan ini menekankan tentang berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa? Hal itu mengacu kepada apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita membaca bagian ayat 22 sampai ayat 25 mengatakan bahwa kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kadangkala ada orang yang menganggap kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini menekankan mendengar dan melakukannya. Mendengar itu penting. Mendengar itu baik. Tetapi yang menjadi masalah dan tidak baik apabila kita mendengar lalu melupakannya. Lalu ada orang yang mengatakan, oh tunggu dulu, sekarang kita nggak perlu mendengar. Selain mendengar, kita membaca juga bisa. Oke, kita jangan mempermasalahkan itu. Sebenarnya ketika dikatakan mendengar, itu lebih cenderung adalah menekankan apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Jadi membaca itu juga termasuk membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang ingin firman Tuhan katakan. Jadi mendengar, membaca firman Tuhan merupakan hal yang penting. Kalau tidak mendengar, tidak membaca, bagaimana kita mungkin melakukannya? Karena itu penting sekali. Jangan kita hanya melakukan. Pokoknya saya melakukan hal yang baik, itu yang penting. Tidak demikian. Jelas sekali Tuhan inginkan adalah kita mendengar dan melakukan bukan hal yang baik, tetapi melakukan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang baik, tetapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang baik itu relatif, karena bisa disangkut pautkan dengan kepentingan saya sendiri, keuntungan saya sendiri. Contohnya, yang sering kali terjadi adalah kita ini bisa saja melakukan hal yang salah, tetapi kita anggap itu baik. Misalnya, bukankah sering kali kita berdebat tentang bohong putih dan bohong hitam? Bohong putih itu baik. Mengapa? Karena kita anggap itu tidak mencelakakan orang lain, atau kita anggap itu untuk kebaikan orang tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Jadi dengan demikian, ketika dikatakan mendengar, penting, harus dengar. Lalu melakukannya. Melakukan, bukan hanya melakukan hal yang baik, tetapi melakukan firman Tuhan. Yakobus menggambarkan demikian. Ada dua gambaran yang digunakan oleh Yakobus tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Yang pertama adalah Yakobus menggambarkan bahwa sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudari sekalian, siapa sih yang mau ditipu? Tentu tidak ada yang mau ditipu, bukan? Ketika kita merasa kita ditipu, kita akan merasa jengkel. Kita akan merasa marah. Kita akan kesal, bukan? Tetapi, kalau kita membaca apa yang firman Tuhan ini katakan, kita sering kali merasa senang-senang saja dengan menipu diri sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, lalu kita tidak melakukannya.
Berapa banyak firman yang sudah kita dengar, lalu berapa banyak firman yang kita lakukan. Apabila kita tidak melakukannya, maka kita menipu diri kita sendiri. Maukah kita bukan hanya menjadi penipu, tetapi kita ditipu oleh diri kita sendiri? Gambaran yang kedua yang digunakan oleh Yakobus adalah dikatakan bahwa ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara-saudari sekalian, apa gunanya cermin? Semua kita tahu, cermin itu adalah untuk bercermin, bukan? Lalu ketika kita bercermin untuk apa? Apakah kita selalu memandang cermin lalu kita mengagumi ketampanan diri kita, kecantikan diri kita? Setiap kali kita memandang cermin, kita katakan, wah, begitu tampannya saya, begitu cantiknya saya. Bukan itu, bukan. Kita bercermin sebenarnya untuk melihat apakah kita sudah rapi atau tidak. Mana yang harus dibereskan? Apakah ada yang kurang? Lalu yang menjadi pertanyaan, Yakobus mengatakan ketika kita sudah memandang ke cermin, lalu kita sudah merapikan diri kita, apakah kita ini setelah meninggalkan cermin, lalu kita melupakan bagaimana rupa kita? Tentu tidak, bukan? Saudara-saudariku, pernahkah kita melihat orang-orang yang sebentar-sebentar memandang ke cermin, melihat lalu berkaca? Mungkin ada ya. Ada orang demikian. Mengapa? Karena dia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Ada yang kurang. Tetapi bukankah hal itu sebenarnya tidak wajar? Lupa bagaimana dengan rupanya. Sebentar-sebentar kalau orang memandang cermin, boleh dikatakan orang itu udah pikun, bukan? Tapi ibu-ibu, saudari-saudari jangan tersinggung, karena sering hal itu terjadi. Jadi di dalam bagian ini mengingatkan kepada kita, firman Tuhan, dengar, ingat, bukan sampai di sana, tetapi melakukannya. Seperti cermin melihat, ketika kita melihat ada yang tidak beres, maka kita harus membereskannya. Bagaimana membereskannya? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Karena itu apabila kita benar-benar mendengar dan melakukannya, Yakobus mengatakan, berbahagialah. Berbahagia karena firman itu memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi kita. Firman itu membebaskan kita dari belenggu dosa, yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Apa yang ditulis oleh Yakobus, apa yang diajarkan oleh Yakobus, itu juga sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita. Dan Yakobus kembali mengingatkan lagi. Kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, menjelaskan bagaimana orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan orang yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sangat keras sekali. Dia mengatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan seperti orang yang bijaksana, tetapi
orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ia samakan dengan orang yang bodoh. Maukah kita menjadi orang yang bodoh? Tentu tidak mau. Karena itu saudara-saudariku sekalian, dengarlah dan sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, penulis Wahyu kembali mengingatkan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Alkitab menekankan, dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah. Pada zaman teknologi ini, kita sangat mudah sekali mendapatkan firman Tuhan. Kita bisa mengakses bacaan firman Tuhan, renungan, khotbah dari mana saja. Kita bahkan dapat memilih atau mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah favorit kita. Atau kita mau mencari tema-tema yang sesuai dengan keinginan kita. Tema yang kita sukai, yang panjang, pendek, yang lucu, yang serius. Kita bisa mendapatkannya. Semua itu tidak salah. Mendengar firman Tuhan adalah hal yang baik dan bukan dosa. Tetapi ingat, jangan kita menjadi orang bodoh, tapi jadilah orang bijaksana. Kita mau mendengar dan melakukannya. Saudara-saudariku sekalian, mari lakukanlah firman Tuhan dan engkau akan berbahagia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami agar apa yang sudah kami dengar, itu kami lakukan. Tolong kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Begitu banyak sarana yang dapat kami lakukan, yang dapat kami gunakan untuk belajar firman Tuhan. Namun Tuhan, Engkau bukan ingin kami hanya mendengar saja, tetapi Engkau ingin kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan dari-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.